Baik teman-teman, di sini aku ingin melanjutkan lagi ya untuk proses pengerjaan tugas lisan 2 menggunakan metode Maksuh. Di video sebelumnya, itu aku sudah menjelaskan ya mengenai room definition. Kita mendefinisikan ruangan-ruangan yang ada di kapal kita ya sesuai dengan general announcement yang sudah kita buat gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat podcast untuk kapal kita gitu. Jadi apa itu loadcast? Jadi simpel ya teman-teman, loadcast kapal itu adalah variasi kondisi pemuatan kapal. Nah, ini aku kasih gambaran aja gitu mengenai loadcast. Nah, misalkan ya aku punya sebuah kapal di sini dan kapal ini berlayar dari pulau A sampai pulau B gitu. Nah, eh, kondisi muatan kapal, kalau kondisi muatannya kan tetap ya, cuman ada beberapa item berat yang di kapal tuh akan berubah gitu seiring dengan kapal itu berlayar. Nah, seperti kayak misalkan ya, saat kapal ini di dermaga ya di Pulau A, itu berat consumable-nya yang seperti bahan bakar, fresh water dan lain sebagainya itu jelas ya masih full ya. Kita asumsikan karena kita mau berangkat ya, otomatis bahan bakar kapal kita ya kita isi full tank lah ya bahasanya. Nah, nanti setelah di pertengahan jalan, kan bahan bakar kita kan udah kepake ya. Nah, itu kan jelas akan ada berarti bahan bakar kita akan berkurang. Nah, itu kan berarti berat dari bahan bakar itu juga tidak 100% lagi. Nah, itu akan berkurang dan fresh water dan lain sebagainya juga akan berkurang. Nah, nanti juga kondisinya juga bakal berbeda gitu dan tadi di awal di sini saat berangkat terus di tengah laut dan sampai tujuan itu juga beda gitu. Kalau sampai tujuan kan berarti berat-berat yang consumable ini itu kan ya sisa 5% atau udah mau habis gitu bahan bakarnya udah 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 kepakai gitu karena udah sampai tujuan. Nah, jadi garis besar buat podcast itu seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku udah buat contoh podcast yang aku gunain ya buat tugas desain dua aku. Di sini aku buat beberapa podcast. Ini aku menggunakan rute dari Jakarta sampai Belanda ya buat teman-teman lihat dan di sini aku bagi eh podcast tuh jadi dua 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 apa ya dua garis besar ya. Pertama tuh podcast berangkat ya, kapalku berangkat dari Jakarta ke Belanda, terus kapalku tuh balik lagi gitu dari Belanda ke Jakarta. Nah, buat podcast dari Jakarta ke Belanda itu aku bagi lagi nih teman-teman, jadi tiga tiga item ini. Podcast ketika kapal aku itu berangkat ya dari anggaplah Tanjung Priok gitu ya, dari Jakarta. Terus aku juga buat podcast di tengah laut, terus sampai tujuan, sampai Belanda. Nah, kemudian buat dari Belanda sampai Jakarta ya, rute baliknya itu juga sama. Aku buat jadi berangkat, terus di tengah laut, terus juga sampai tujuan. Dan di sini ya, teman-teman perlu perhatiin juga, di sini aku juga bagi jadi tiga item juga. Ada consumable, payload, dan ballast tank. Consumable ini apa gitu? Consumable itu yang seperti yang kita hitung displacement ya. Itu kan kayak ada berat eh, full oil, terus juga fresh water dan lain sebagainya yang bisa habis lah aku anggap asumsinya seperti itu gitu. Dan pilot ini apa itu muatan kapal ya. Di sini tuh eh, aku berasumsi bahwa kapal aku dari Jakarta sampai Belanda itu muatannya tuh 100% full gitu. Jadi muatannya full membawa kontainer dan ballast tanknya juga tidak terisi. Nah, di tengah laut kan yang aku jelasin tadi ya, itu jelas buat pilot atau muatan kapal tuh bakal tetap. Nah, cuman consumable ini itu kan pasti udah beda kan, udah berubah karena kita udah gunain bahan bakar ya, anggaplah sisa 50%. Makanya di sini pas di tengah laut aku tulis consumable itu 50. Terus sampai tujuan, ya ini ya 5% ya kan karena bahan bakar, terus juga fresh water dan lain sebagainya kan juga udah mau habis gitu karena udah sampai tujuan. Jadi di sini aku tulis 5%. Dan untuk pilot tetap 100%. Nah, ini buat rute baliknya nih dari Belanda ke Jakarta ya. Nah, untuk berangkatnya, ya jelas ya bahan bakarnya aku tulis 100% karena aku persiapan mau balik lagi ke Indonesia ke Jakarta gitu. Jadi aku isi semua bahan bakar di kapal aku tuh full gitu. Terus juga payload, payloadnya ini aku tulis variasinya ini 50% ya. Kalau yang tadi sebelumnya dari Jakarta ke Belanda
aku bawa muatan itu 100% ya. Kapal aku sekarang tuh dari Belanda ke Jakarta itu aku buat jadi 50%. Ya aku beranggapan bahwa ya kapalku tuh cuman nantinya tuh dari Belanda ke Jakarta tuh cuman sedikit doang gitu bawa barangnya. Cuma 50% dari kapasitas muatan kapal aku. Makanya di sini aku tulis 50% aja. Jadi di tengah laut akan berkurang ya consumable-nya, terus juga consumable-nya sampai tujuan ya sampai Jakarta juga pasti berkurang. Nah, teman-teman juga kalau misalkan teman-teman lihat ya di contoh podcast yang aku buat ini, di sini tuh teman-teman bisa perhatiin balas tank ya. Balas tank ini aku buat ada yang terisi dan juga tidak terisi. Nah, ini itu berkaitan nanti sama trim kapal gitu dan balas tank tuh digunain kalau kapal kita tuh mengalami trim dan bagian haluannya mohon maaf ya bagian buritannya itu tidak ada persyaratan khusus ya sehingga bagian buritan tuh ada 0,6 T kalau nggak salah itu harus terendam air kalau misalkan eh, di bawah dari 0,6 T bagian buritan itu tidak terendam air ya maka di situ balastek perlu untuk kita mainkan makanya di sini eh, apa namanya balas tank ini aku gunain ketika sudah sampai tujuan aja gitu hampir mendekati tujuan lah karena sisa consumable sisa 5% bahan bakar dan fresh water dan lain sebagainya itu yang consumable gitu yang habis itu sisa 5% dan payload ini cuma 50% gitu. Makanya di sini aku perlu mainin balas tanknya. Kalau di sini itu aku nggak perlu gitu balas tanknya aku isi. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman gambaran buat podcast. Jadi podcast ya aku ulangi lagi kondisi muatan kapal variasinya gitu. Kayak kondisi saat berangkat atau di tengah laut dan sampai tujuan. Oke, next selanjutnya kayak kurang lebih nanti di Maksuf kita akan membuat table seperti ini lagi ya. Kita akan input komponen-komponennya, terus nih kuantitinya, terus nih beratnya ya, dan juga posisi titik berat ya, pusat pusat masanya itu ada di mana gitu. Nah, nanti kalian definisiin lagi secara longitudinal, secara transversal, secara vertikal juga ya. Di seperti ini gitu kayak misalkan, nah di cargo satu nih, di cargo hold satu nih di ruang muat atas ya, karena kontainer itu aku bagi di kapal aku ya, ruang muat tuh ruang muat bawah sama ruang muat atas gitu. Di ruang muat atas itu dia memiliki berat 1.200 ton gitu totalnya dan dia memiliki pusat titik beratnya itu ada koordinatnya tuh dari ini nih secara longitudinal segini 185,6 meter terus secara transversalnya 0 karena titik beratnya berada di tengah-tengah kapal ya jadi dia nggak cenderung ke kanan atau ke kiri dan secara vertikal dari baseline itu setinggi 23,8. Nah, jadi teman-teman perlu mendefinisikan atau menginputkan gitu posisi titik berat dari muatan-muatan yang ada di kapal atau berat-berat yang ada di kapal seperti ini. Buat tangki-tangki ya kayak misalkan balas, terus juga tangki-tangki fresh water dan full oil dan DOT ini juga serta lubrikan ya. Pokoknya intinya tangki-tangki itu otomatis tuh kalau teman-teman udah mendefinisikan dari room definition ini tangki-tangki ini di bagian tank ini otomatis langsung keisi di sini. Ini langsung udah ada sih biasanya seharusnya ya. Nanti kalian tinggal inputin aja buat berat-berat seperti cargo hold, terus juga Lexit dan lain sebagainya. Dan inget ya buat load case ya, itu berarti ya misalkan aku buat di sini kan aku buat satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. 6 kondisi eh, variasi muatan kapal ya. Berarti ada 6 load case yang aku buat gitu. Ini contohnya ini load case pertama ya teman-teman bisa lihat. Load case 1 berangkat dari Jakarta ke Belanda gitu dengan payload 100%, consumable 100%, dan balas 0. Jadi balas-balas ini nggak visi tuh, tulisannya 0%. Ini fresh water dan full oil itu aku tulis 100%. Ya, jadi loadcast-nya harus kalian sesuaiin sama yang ini. Kalian buat berapa loadcast ya nanti dimaksud juga harus ikutin sesuai rencana kalian. Kayak begini di sini kita bakal langsung praktek
aja ya teman-teman. Nah, kalian bisa buka lagi max of stability-nya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mendefinisikan ya ruangan-ruangan yang ada di kapal kalian ya. Di sini aku juga udah mendefinisikan ruangan-ruangan yang ada di kapal aku, mulai dari tangki tinggi juga dan kompartemen. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pindah ke menu ini ya, menu load ini. Nah, tampilannya ya, kalau misalkan baru, itu nggak bakal langsung muncul seperti ini ya. Itu teman-teman bisa pencet ini aja nih, yang tanda icon plus ini. Nah, di sini teman-teman bisa namain loadcast teman-teman gitu. Misalkan aku mau namain ini tuh loadcast 1 gitu. Terus pencet OK. Nah, otomatis di sini tuh bakal muncul gitu loadcast. Nah, di sini nih udah ada nih loadcast 1. Nah, seperti yang aku bilang ya, buat tangki-tangki itu kalau misalkan kalian udah mendefinisikan di room definition, itu otomatis langsung ke input di loadcast-nya. Nanti tinggal kalian mainin di quantity ini. Kalau misalkan 100% berarti namanya tangki itu terisi 100% sama cairan gitu. Kalau misalkan aku tulis 0% ya berarti tangki tersebut kosong gitu atau nggak ada cairannya. Makanya kalau misalkan di sini aku tulis 0%, di sini tuh beratnya tuh nggak ada gitu, nol. Kalau misalkan aku tulis 100%, nah itu otomatis aku keisi beratnya ya segini gitu. Nah, misalkan ini kan loadcast 1 buat tangki-tangki dan sebagainya itu udah ke input ya. Nah, yang perlu kalian input itu adalah titik berat eh, apa ya, titik berat yang ada di kapal kalian gitu kayak muatan itu harus kalian input mandiri gitu. Caranya gimana inputnya? Sama ya kayak room definition kan, tinggal kontrol A aja. Nah, di sini udah ada item misalkan oke, di sini aku mau menginput ya titik berat dari cargo hold ya atau muatan. Tulis aja cargo hold 1 atas. Nah, di sini tuh kuantitinya 1 aja, biarin aja gitu. Nah, nanti di sini kalian input unit massnya atau beratnya berapa gitu. Dan tinggal kalian definisiin di sini. Di sini aku buka general aransemen dan laporan aku dulu ya. Baik ya, di sini kan tadi aku mau coba definisiin ya. Mau input berat di cargo 1 ya. Aku masukin ke load case aku gitu. Tadi eh, ini aku input beratnya di cargo 1 itu kan beratnya 1.200 ton ya. Ini aku input aja 1.200 terus enter. Di sini beratnya udah aku input. Nah, otomatis di total massa ini juga bakal keisi ya kalau misalkan kalian udah isi unit unit mass ini. Ingat ya satuannya ton ya teman-teman. Terus unit volume ini abain aja. Unit volume ini ketika itu sebuah tangki ya baru nanti unit volume itu muncul ya. Kalau misalkan berat seperti ini di unit volume itu tidak akan muncul. Jadi santai aja. Terus tinggal kita isi kita input titik beratnya secara longitudinal, secara transversal, dan juga secara vertikal. Ini aku contohin aja satu ya teman-teman. Nah tadi kan aku mau coba input berat di cargo hold ini ya. Cargo hold 1. Nah cuman yang bagian atas. Nah kalau yang bawah kan ini yang atas ini. Jadi ini cara apa ya? Cara sederhananya kali ya. Karena kapal aku ini kapal kontainer dan setiap kontainer ini
aku asumsikan eh, beratnya tuh sama sama semua ya teman-teman. Jadi ini ada dua tumpukan kontainer ya, dan beratnya sama semua. Jadi otomatis ya berarti titik beratnya tuh pasti akan ada di tengah-tengah sini. Ya, kalau cara sini ini buat kapal kontainer ya teman-teman. Kalau buat kapal jenis kapal lain kalian bisa nyesuaiin aja gitu tentuin titik beratnya. Kan berarti kan titik berat kan ada di sini ya, di tengah-tengah dari tumpukan itu. Karena ya beratnya tadi sama semua. Nah, ini tinggal kalian ukur aja secara longitudinal, secara vertikal. Secara longitudinal ya kita ukurnya ya dari sini dari zero point. Karena zero point aku ada di HP ya, berarti aku otomatis ngeceknya dari sini, dari si HP. Nah, ini secara longitudinalnya 185,6. Nah, di sini ya longitudinal tadi 185,6, terus enter. Terus buat transfer ya ini kan secara melintang ya, secara melintang berarti kita lihat dari sini deck view. Nah, kargo satu kan ini. Nah, secara melintang karena bentuk kapal aku ini simetris ya, dan ya aku yakin juga bentuk kapal kalian juga simetris. Jadi di sini tuh tulisnya nol gitu teman-teman. Supaya apa gitu ya? Supaya titik beratnya itu ya ada di tengah-tengah kapal gitu, nggak condong ke kiri atau ke kanan. Jadi benar-benar di tengah-tengah kapal. Makanya di sini itu aku tulis nol aja. Terus secara vertikal ya berarti eh, dari sini dari baseline ya itu berapa gitu. Ya aku dim lagi terus ke baseline. Ini dapat tuh dim dari baseline sampai ke pusat masanya ya ada di sini. Ini di dim itu berapa ya? Ketinggiannya itu kalau di sini ketinggiannya 22,5. 22,5 center. Nah, jangan lupa ya setelah kalian inputin ini semua, itu kalian pencet ini ya update ya. Update loads. Nah, setelah ya kalau udah ya ini kan kargo satu, nah nanti tinggal teman-teman tambahin gitu kargo dua, kargo tiga dan muatan berat yang lainnya. Terus kalau udah diinputin semua, itu kurang lebih nanti kayak gini ya teman-teman. Nah di sini itu eh, misalkan ya di loadcast satu, baik lagi ke PPT yang tadi, nah loadcast satu. Nah loadcast satu ya ini kan dari Jakarta ke Belanda berangkat, consumables 100%. Berarti bahan bakar, terus oli dan fresh water dan sebagainya itu keisi 100%, pilotnya 100%, dan balas tanknya tidak terisi. Nah ini berarti di bagian sini, di loadcast satu ini, buat full oil tank dan DOT ini kan aku sih berarti 100% ya. Fresh water juga 100%. Nah balas-balas ini di nolin gitu. Dan untuk muatannya ya di sini juga 100%. Nah, terus di loadcast kedua ini kan di tengah laut ya, consumable-nya 50%, payload-nya masih 100%, dan balas juga nggak keisi. Jadi di eh, loadcast 2 ini, nah, lubricant oil dan fresh water dan DOT ini kan sisa 50% nih, yang consumable-nya. Terus yang
balasnya ini bervisi tetap, dan muatannya ya tetap ya jelas ya masih 100% karena muatannya ya masih tetap lah nggak ada yang berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini berangkat, ini yang podcast ke-6 ya. Podcast ke-6 itu yang ini ya sampai tujuan ya, consumable 5%, payload 50%, balas tanknya terisi. Di podcast ke-6 berarti kan payload 50%. Nah, di sini aku tulis nih payloadnya 50% atau 0,5 dari si berat ini. Kalau tadi kan kalau kita tulis di sini satu kan berarti satu dikali ini kan. Nanti hasilnya eh, total beratnya. Kalau di sini makanya aku tulis 0,5 atau setengah dari si berat apa namanya eh, kapalnya lah ya, muatannya. Terus buat consumable-nya, di sini kan aku tulis 5% ya. Teman-teman bisa lihat lubrikan, terus flash water ini 5%. Terus juga buat balas ya ini sebenarnya ada yang terisi ya, cuman ini kayaknya datanya udah berubah. Saat itu ada yang terisi. Oh ini nih balas. Nah, ini balasnya kan ada yang terisi. Cuman yang balas-balas lain itu enggak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian buat podcast sesuai sama ya, rencana kalian ya. Kalau misalkan di sini kan aku rencananya kan ada 6 podcast. Ya berarti di maksudnya kalian buat 6 podcast juga. Nah, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Mungkin mengenai podcast. Jadi nanti kalian bisa input lagi titik berat, mohon maaf ya, maksudnya berat-berat yang ada di kapal kalian, terus posisi pusat masanya itu ada di mana ya kalian input secara longitudinal, secara transfer, secara vertikal. Dan buat podcast sesuai sama rencana kalian. Jadi mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk video membuat podcast. Di video selanjutnya nanti aku bakal ngejelasin trik pada kapal. Sekian, terima kasih.